Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, dengan sebab kematian Husain maka syaitan menyebarkan dua macam bid'ah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab yang sama, وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين. Maka jadilah syaitan dengan sebab pembunuhan Husain, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, memunculkan, mengadakan kepada bagi manusia dua macam bid'ah. Syaitan membuat dua macam bid'ah dengan sebab terbunuhnya Husain. Bid'ah yang pertama apa? Bid'atul hazan wan naw yaum Asyura. Bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura. Di negeri kita ini sudah mulai tuh, di Senayan, di mana, di tempat-tempat Rafidhah meratap. Ini dibuat oleh syaitan. Dari menampar pipi, berteriak, menangis, meratap, merobek-robek, sampai kata Syekhul Islam mencaci kaum salaf, melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa ke dalam orang-orang yang berdosa. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar tidak tahu menahu dimasukkan, padahal tidak punya dosa apa-apa. Yang punya dosa adalah yang terjun ketika itu. Ya, sampai mereka mencaci maki as-sabiqunal awwalun. Kemudian dibacakanlah riwayat-riwayat tentang kematian Husain yang kebanyakan adalah bohong, karena tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah, perpecahan di kalangan umat. Kemudian Syekh mengatakan wa kanatil Kufah biha qaumun minasy-Syiah al-muntasirin lil Husain. Di Kufah ada kaum dari Syiah yang membela Husain. Wa kana ra'suhum al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ketuanya adalah Mukhtar bin Abi Ubaid al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab karena mengaku sebagai orang yang menerima wahyu sebagai nabi. Wa qaumun minan nasibatil mubghidin li Ali radhiyallahu anhu wa auladihi wa minhum al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan di Kufah juga ada satu kaum nasibah, orang-orang yang membenci Ali dan anak-anaknya. Di antara mereka adalah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa qad thabata fi sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, dan telah sabit, telah datang di kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, sayakunu fi Tsaqif kadzdzabun wa mubirun. Akan muncul pada kaum Tsaqif seorang pendusta dan mubir. Fakana dzalika asy-Syi'i huwal kadzdzab. Maka yang Syi'i ini adalah kadzdzab, si pendusta, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa hadza an-nasibi huwa al-mubir, fa ahdatha ulaika al-hazan wa ahdatha haula'i surur. Yang satu membuat ratapan, bid'ah ratapan, yang satu membuat bid'ah kegembiraan. Dan mereka pun meriwayatkan hadis-hadis, barang siapa yang meluaskan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan hari-hari tahun itu, setahun itu. Ya, dibuatlah hadis-hadis tentang barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka tidak akan terkena sakit mata selama setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka tidak akan sakit pada tahun itu. Barang siapa yang memakai celak, meluaskan keluarganya, memberikan makan, dan lain-lain. Ini bid'ah yang ditimbulkan tadi dari golongan yang
yang bergembira karena kematian Husain, menganggap bahwa Husain adalah pemberontak. Maka syaitan menimbulkan dua bid'ah besar dengan sebab kematian terbunuhnya Husain. Bid'ah ratapan orang-orang Rafidhah dan bid'ah bergembira ria. Karena itu para khatib ini, para penceramah ini, orang-orang juhala yang tidak mengerti ilmu riwayat, yang tidak bisa menundukkan tarikh gimana sebenarnya, dia sebetulnya masuk ke dalam kelompok Hajjaj bin Yusuf, membawakan riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan hari Ashura. Barang siapa yang memberi makan anak yatim, barang siapa yang mandi, barang siapa. Ini dari kelompok Hajjaj bin Yusuf yang bergembira atas kematian Husain, yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak. Kan barangkali antum sering dengar, ya kan? Lebaran hari yatim. Lebaran anak yatim, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, memakai celak. Ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang kelompok pertama yang bersifat gulu, melampaui batas atas kematian Husain. Bergembira, bid'atus surur, kata Syekh bid'ah surur, ya, wa kadzalika bid'atus surur wal farh. Demikian juga bid'ah surur. Jadi syaitan menciptakan dua bid'ah. Pertama bid'ah kesedihan ratapan, kedua bid'ah kegembiraan. Bid'ah kesedihan ratapan, menangis terus. Kematian Husain, hujan turun, hujan darah, batu kalau digali ada bekas darah Husain, dan seterusnya. Merobek-robek pakaian dan seterusnya. Lihat orang-orang Syiah di Iran dan di Indonesia ini. Satu bid'ah kegembiraan, kesenangan, kelapangan karena kematian Husain. Maka dibuat juga hadis-hadis palsu. Barang siapa yang mengembirakan keluarga, yang itu mengusap anaknya, lebaran anak yatim nih sekarang nih, katanya begitu ya kan? Lebaran anak yatim. Allahu Akbar. Ini bid'ah dibuat oleh orang-orang yang membenci Husain. Pada Husain radhiyallahu taala anhu, madluman syahidan, dan wajib bagi kita mencintai sahabat yang mulia ini, cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak melampaui batas dan tidak mengurangi haknya. Sama perjalanan sebagaimana perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengatakan bahwa Husain adalah imam yang maksum. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa pembunuhan Husain memang hak. Tidak. Pembunuhan Husain adalah sebagaimana dikatakan Ahlus Sunnah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah barangkali sedikit dari sekian banyak cerita ini dan sejarah-sejarah yang lain yang ditulis oleh para ulama. Yang ada sanadnya harus diperiksa, dilihat keterangan para ulama. Yang tidak ada sanadnya ditinggalkan. Yang ada sanadnya apabila lemah dikumpulkan, dilihat ada syawahid yang tidak sesuai dengan qawaid hadithiyah dalam ilmu hadis. Ya. Gimana bisa merujuk